Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina aw bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi wa subbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jamaah hadirin wal hadirat Masjid Muhammad Nur Sittah, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga, sahabat, keturunan dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai mudzakarah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita kirimkan pembacaan surat Al-Fatihah yang diperuntukkan untuk para orang tua kita, guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudzakarah kita sampai pada keterangan tafsir dari surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul, yaitu Ar-Rahman atau asma Allah, nama-nama Allah yang mulia dari 99 asma Allah tersebut, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huma ismani raqiqani ahaduhuma araqqu min al-akhar. Telah berkata sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, yaitu beliau dan ayah beliau. Apa kata beliau?
Dua lafaz tersebut, dua nama Allah tersebut, dua nama yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya sifat yang lembut, raqiq. Ahaduhuma araqqu min al-akhar, dan salah satunya lebih lembut daripada nama yang lainnya. Wakhtalafu fihima, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah dua asma Allah ini. Maknanya apa? Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Minhum man qala huma bimakna wahid. Di antara para ulama ada yang memaknakan bahwasanya antara Ar-Rahmanir Rahim itu adalah satu makna. Ya. Seperti kata nadman wa nadimun, maknahuma dzurrahmah. Ya. Seperti lafaz nadman wa nadim. Ya. Sigatnya beda tapi maknanya sama. Lafaz kalimatnya, katanya sama, berbeda tapi maknanya sama. Seperti itu juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maknahuma dzurrahmah. Dua-duanya punya makna, yaitu zat yang mempunyai kasih sayang. Akan tetapi di antara mereka para ulama man farraqa bainahuma, ada yang membedakan ya di antara dua asma Allah ini. Faqala lirrahmani ma'nal umum walirrahimi ma'nal khusus. Maka mereka berkata, yaitu para ulama ilmu tafsir, Ar-Rahman, untuk lafaz Ar-Rahman itu maknanya umum, menyeluruh. Tapi untuk Ar-Rahim ini maknanya khusus, tertentu saja. Far-Rahmanu bima'na Ar-Razzaqu fid dunya. Maka lafaz Ar-Rahman itu maknanya adalah Ar-Razzaq fid dunya, zat yang memberi di dunia saja. Wa huwa 'alal umumi likafatil khalqi, yaitu maknanya umum, menyeluruh untuk seluruh makhluknya Allah beri, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hayawan, ya. Kemudian yang taat, yang maksiat, semua diberi. Yang beriman, yang tidak beriman, semua Allah kasih. Semua makhluk yang meliputi segalanya. Kalau Ar-Rahman, ya. War-Rahimu bima'na mu'afi fil akhirah. Kemudian Ar-Rahim itu maknanya ialah zat yang memberikan kemaafan nanti di akhirat. Kalau Ar-Rahman itu maksudnya kasih semua makhluknya, memberi kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Tetapi kalau Ar-Rahim ini lebih kepada menyayangi, memaafkan, dan ini nanti untuk di akhirat. Wal 'afwu fil akhirati lil mu'minina 'alal khusus, karena kemaafan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya saja, secara khusus. Orang-orang beriman ketika di dunia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa kekhilafan, maka kemaafan Allah inilah nanti yang akan diberikan kepada mereka-mereka itu di akhirat.
Wah, sangat beruntung sekali. Kalau mendapatkan kemaafan Allah Subhanahu wa taala di akhirat berarti selamat selama-lamanya. Walaupun ketika di dunia kita tidak banyak menerima pemberian Allah Ta'ala berupa yang mungkin kita rasakan itu luar biasa. Contoh, harta benda. Mungkin di antara kita ada yang merasakan, kok aku terasa seperti orang termiskin di dunia. Rasanya, padahal baik, semua kita ini orang kaya. Orang kaya boy. Kenapa orang kaya? Satu ginjal pian itu berapa kalau dijual? Haji. Orang kan lebih isi ginjal seputing, ngalihnya bukan main. Jantung kita tuh berapa sebiji? Mata kita sebelah itu adalah pian. Oh, jutaan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu organ tubuh manusia yang mahal-mahal. Maka ada perdagangan organ manusia, biasanya kekanakan-kekanakan benar. Jadi incaran, makanya pian jangan terlalu banyak mengeluar tanpa izin, hati-hati. Bukan nakut-nakutin ini, ya. Apalagi ngelamak-lamak gitu, sehat-sehat. Incaran itu. Ya, kalau keluar berizin lawan bos, Ustaz, jangan tapi mengeluar begitu. Nah. Artinya apa? Semua kita ini orang kaya, tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Yang maksud kekayaan itu ya harta benda tadi. Oke, contohnya kita misalnya harta kurang, kada tapi banyak. Tetapi apalah bandingannya ketika kita mendapatkan kemaafan Allah Ta'ala di akhirat. Karena apa? Dunia ini hidup sementara saja. Senang sementara, susah sementara. Tapi kalau di akhirat itu selama-lama. Makanya ada lagu, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bujuran itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat juga mati, semua mati sudah. Semua kita ini camat, calon mati. Tak ada yang abadi kecuali Allah Ta'ala. Jadi ketika kita merasakan susah hidup dunia ini kayak gini terus, tapi jangan khawatir, masih ada harapan kita bahagia nanti di akhirat mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi raja kita di sana. Kayak apa kada jadi raja, Bapak Ibu sekalian? Satu orang mukmin ya, yang paling rendah imannya nanti di surga itu mendapatkan 10 kali dunia surganya. Orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, orang beriman yang terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam. Jadi orang-orang beriman itu insya Allah tidak ada yang abadi di neraka ya. Tidak ada yang selama-lamanya, tapi lumayan sedetik neraka tuh hangit aja ya. Apalagi 100 tahun, 2 tahun, sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Tapi itu pun masih ada kemaafan Allah Ta'ala. Tidak selama-lamanya di akhirat dikeluarkan orang yang terakhir itu, kemudian disapu-sapu karena sudah berdebu, sudah berharang, jadi kada berbentuk lagi, disiram lagi, tumbuh dia kemudian dikasih itu surga. Ya Allah, biar bercanda kan? Apa ini ya Allah? Inilah jatah ikan ini terakhir sudah. Tengah-nganga itu orang. Kenapa? Karena surganya 10 kali dunia. Satu dunia saja sekarang diperebutkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhirat. Ribuan miliaran orang berebut dunia. Tapi nanti satu orang yang paling lemah imannya di akhirat mendapatkan surga 10 kali dunia. Jangan khawatir. Ya.
Yang belum tapi pada kawin di sini meninggal jangan khawatir, di sana ada bidadari surga menunggu 70 bidadari untuk satu orang. Ya, Ustaz Ahmad, Ustaz Khair masih bujang. Ya, ini ada Bang Daud baru pulang dari Yaman. Jangan pikir kawin dulu, masih anum. Ya, alhamdulillah baru pulang tadi yang imam tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah baru pulang dari Yaman. Jangan ulun nikah mau hendak ke Yaman kah hendak ke Yaman? Ya, ke Yaman. Nah, pulang ini sementara. Jangan langsung nyaman karena ngalih kena belajar. Umurnya berapa? 17 tahun. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz di pondok kita. Kemudian kemarin ikut pendaftaran ke Yaman. Alhamdulillah lulus setahun di sana. Nah, nanti ini pulang dulu, kita atur strategi lagi mau kemana lagi. Asal jangan kenyaman dulu. Sakit kenyamanan nanti ngalih belajar. Masih anum, usia produktif, belajar terus. Jangan khawatir, stok masih banyak. Di akhir zaman ini laki-laki bandingan perempuan tuh 40/1 nanti baik. Jadi jadi guru ulun, orang-orang yang kadang mau dipoligami itu kira minta poligami itu. Gayaan pula, gayaan. Tapi bujuran ini. Karena Rasulullah pernah bersabda 40/1 di akhir zaman. Akhir zaman itu ya mulai sekarang ini nanti jumlah perempuan itu populitas itu, bujur bahasanya populitas itu lebih banyak daripada laki-laki 40/1. Jadi nanti satu orang laki-laki itu digendrungi oleh 40 orang perempuan. Jangan khawatir Bian, kalau memang rezekinya satu-satu aja, yakin aja sama Allah Ta'ala ya. Kemana-mana yakin Allah Ta'ala sudah si ini rezekinya satu-satu. Kalau sudah rezekinya dua, apa boleh dibuat ya kan. Yang penting kita taat kepada suami kita sehingga kita bisa ngumpul nanti di akhirat. Itu. Nah, jadi kalau kita yakin dengan kehidupan akhirat, Bapak Ibu sekalian, dengan berpedoman bahwasanya kehidupan kita ini hanya sementara, insya Allah tidak akan banyak gundah gulana galaunya. Karena ada sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman tadi, Ar-Rahim, ya, yang memberikan maaf nanti di akhirat. Kalau sudah mendapatkan kemaafan Allah Ta'ala, maka kehidupannya akan bahagia selama-lamanya. Walidzalika qila fid du'a ya rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Oleh sebab itu ada lafaz doa yang sering diucapkan, wahai yang maha pengasih di dunia, wahai yang maha penyayang di akhirat, ya rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Farrahmanu man yasil rahmatahu ila al-khalqi 'ala al-umum. Ya, jadi sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman itu ialah siapa atau zat yang sampai rahmatnya kepada ciptaannya atas sekalian makhluknya. Farrahimu man yasil rahmatahu ilaihim alal khusus, dan Ar-Rahim itu ialah zat yang sampai rahmatnya kepada mereka para makhluknya alal khusus secara khusus. Walidzalika yud'a ghairallahi rahiman wa la yud'a rahman. Farrahmanu 'ammal ma'na khasal lafaz, farrahimu 'ammal lafaz khasal ma'na. Warahmatu iradatullah li khairi li ahlihi. Dan ar-rahmah, rahmah itu ialah keinginan Allah Ta'ala untuk memberikan kebaikan kepada yang berhak menerimanya. Wa qila hiya tarku uqubatin man yastahiqquha. Dan dikatakan bahwasanya ar-rahmah itu ialah meninggalkan hukuman, siksaan bagi orang yang telah berhak menerima hukuman tersebut.
Orang itu sudah memang harus dihukum, tetapi ada sifat rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka tidak dihukum. Jadi itulah ya perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin, qara'a Asim wal Kisai wa Ya'qub Maliki Yaumiddin, wa qara'a al-akharuna Maliki Yaumiddin. Cara membaca lafaz Malik ini ada dua. Ada yang dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Ini membaca adalah Imam Asim, Imam Al-Kisai, dan Imam Ya'qub. Nah, kita termasuk orang-orang atau mazhab yang membaca dengan ma, karena bacaan orang Indonesia ini ikut bacaan Imam Hafiz An Asim. Jadi Imam Asim itu punya dua murid namanya Hafiz dan Syu'bah. Hafiz dan Syu'bah. Nah, Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara, bahkan negeri Hijaz, Makkah, Madinah banyak memakai bacaan dari Imam Hafiz An Asim, dari gurunya Asim. Maliki Yaumiddin dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Kemudian cara membaca yang kedua ada Maliki Yaumiddin, pendek, banyak. Nah, ini selain daripada Imam Asim, Imam Kisai, dan Ya'qub, ini bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, itu di Yaman pendek bacanya ya. Nah, karena pakai Ad-Duri ya. Imam Ad-Duri ma-nya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Gitu ya. Boleh dua-duanya dipakai, tapi kita di Indonesia membaca dengan Maliki Yaumiddin, kecuali orang yang sudah belajar ilmu qiraat as-sab'ah atau qiraat al-ashr mutawattirah ya, belajar ilmu qiraat, boleh saja memakai bacaan-bacaan yang beda-beda, seperti wadduhi wal laili idza saja, boleh. Tapi kalau belum belajar jangan praktek-praktek, nanti ditanya orang kenapa kan. Tapi kalau sudah belajar, nggak apa-apa pakai itu pun. Kalau bisa orang tahu ini baca qiraat, jangan dibaca di masjid-masjid umum. Nanti makmumnya pada kalang kabut. Karena ulun pernah waktu di Jakarta, guru kami Syekh Sufyan Nur yang membaca qiraat wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri, ya panjang itu. Dan kan wasyaf'i wal watr. Setelah selesai maka jemaah, ya itu jemaah bukan jemaah umum itu ya. Kebetulan ada pertemuan dai waktu itu. Memang ilmu qiraat ini sangat langka sekali, sedikit sekali. Zaman sekarang ini sangat langka sekali. Jadi banyak orang nggak tahu ya ilmu qiraat ini. Maka apa cara orang tuh gerundel gitu. Itu imamnya tadi bagus bacaannya, tapi kok salah ya? Nah, kok salah ya? Ya karena nggak tahu. Apalagi orang umum, jika kita membaca surah yang kayak tadi dibaca Maliki Yaumiddin di tengah-tengah jemaah seperti ini, nanti mereka akan protes. Jadi kita baca yang biasa saja. Kecuali nanti kalau misalnya santri semua imamnya atau makmumnya, maka boleh saja dipraktikkan bacaan qiraat sab'ah ini.
Qala qaumun ma'nahuma wahidun, tapi jangan khawatir maknanya itu sama saja. Ada yang berpendapat bahwasanya mau dibaca Malik dengan Malik itu bacaan artinya sama, seperti bacaan farihin dan farihin, wahadirin dan wahadirin, ma'nahuma ar-rabb. Maknanya, makna Malik dengan Malik itu sama dengan maknanya ar-rabb. Yuqalu rabbud dar wa malikuha, dikatakan rabbud dar yaitu yang punya rumah. Dar itu rumah, rabb itu yang punya, wa malikuha orang yang memiliki rumah. Wa qila al-maliku huwa al-qadiru ala ikhtira'i al-a'yan min al-'adami ila al-wujud wa la yuqadir 'alaihi ahad ghairullah. Qala Abu Ubaidah Malik ajma' wa awsa' li'annahu yuqalu malikul 'abdi wat-tayr wad-dawab wa la yuqalu maliku hadhihi al-ashya' wa li'annahu la yakunu maliku li syai'in illa wa huwa yamlikuhu wa qad yakunu maliku syai' wa la yamlikuhu. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu mengatakan Malik dengan yang dipanjangkan itu lebih luas maknanya. Karena bahwasanya dikatakan Malikul abdi wat tayr wad dawab, yang memiliki hamba burung-burung dan binatang melata. Tidak dikatakan ya Maliku hadhil asya, tidak pernah dikatakan Malikul abdi atau Malikut tayr atau Malikut dawab. Pendek, tidak seperti itu, karena la yakunu maliku li syai', tidak dikatakan malik ya dengan lafaz yang dipanjangkan li syai' bagi sesuatu kecuali dia pasti memilikinya. Dengan lafaz ma panjang tadi itu pasti orang itu memilikinya. Contohnya malikul abdi, dialah orang yang memiliki hamba misalnya, pasti dia memiliki. Dan terkadang kalau pakai malik saja biasa malikus syai', tidak dipanjangkan wala yamlikuhu, dia punya tapi tidak memiliki. Tapi kalau dengan malik sudah pasti memiliki. Pahala bedanya. Jadi ada benda yang bisa dipunyai orang tapi belum tentu itu dimilikinya. Tapi kalau sudah pakai malik ya pasti benda itu dipunyainya dan dimilikinya. Tapi kalau malik biasa maka benda itu hanya dipunyai tapi terkadang bukan miliknya, hanya dipakai saja. Maka malik itu lebih luas katakan ya. Malik yaumiddin ya, yang memiliki hari ad-din al-jaza ya. Imam Qatadah mengatakan bahwa ad-din itu al-jaza, yaitu pembalasan. Memiliki zat yang memiliki hari pembalasan. Wa yuqalu wa yaqau al-jazaa'i fil khair wa syarri jami'an. Dan nanti itu adalah pembalasan bagi perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan telah mengatakan Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi, malikun la yanfa'u fihi illa ad-din. Lafaz Malik Yaumiddin artinya yang memiliki, yang menguasai hari yang mana tidak bermanfaat pada hari itu kecuali agama ya. Kecuali agama ya. Di akhirat itu tidak ada yang bermanfaat tentang masalah keduniaan lagi kecuali tentang agama saja. Oleh itu dikatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari agama, yaitu hari yang tidak bermanfaat apapun pada saat itu kecuali tentang agama saja, yaitu tentang keimanan dan amal saleh. Wa qala Yaman bin Rayyan ad-dinu al-qahr. Ada yang mengatakan, seorang ulama Yaman bin Ar-Rayyan mengatakan ad-din itu ialah qahr, hari pemaksaan.
Ya, hari di mana dipaksakan makhluk atau hamba untuk melakukan sesuatu. Enggak boleh nawar-nawar lagi. Kemudian dikatakan juga ad-dinu at-ta'ah, ay yaumut ta'ah. Ini mengatakan bahwasanya ad-din itu malik yaumiddin, hari atau yang menguasai hari ketaatan. Ya, maksudnya hari ketaatan, hari yang memang tidak boleh orang ya membangkang lagi, harus taat kepada apa yang diputuskan. Wa inna ma khassa yaumiddin bi dzikri ma'a kauni malikan li al-yam kulliha la anna al-amlaka yaumiddin zailah. Fala maliku wala amra illa lahu. Maka pada saat itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Ta'ala. Hari itu hanya Allah saja yang berhak memutuskan. Perintah semuanya hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti difirmankan dalam ayat yang lain, surah Al-Furqan, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Dan yang menguasai pada hari itu adalah al-haq lirrahman, bagi yang maha penyayang. Wa qala limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Pada ayat yang lain surah Ghafir dikatakan, untuk siapa kerajaan pada hari ini? Lillahi al-wahidil qahar, yaitu untuk Allah yang maha satu dan maha memaksa. Jadi hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, maka kita rasakan dalam hati kita bahwasanya nanti kita akan bertemu dengan zat Allah yang menguasai pada hari pembalasan. Jadi sedikit-sedikit ya, sesudah kita membaca, belajar mentahsidkan, memperbaiki bacaan daripada surah Al-Fatihah, maka sedikit-sedikit kita memahami maknanya. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, sudah kita jabarkan tadi beda dengan pengasih dan penyayang. Jadi kita rasakan untuk pelan-pelan. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, yang menguasai segala sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, sama Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang tidak ada tawar-menawar pada hari itu kecuali hanya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan bersama bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk lebih ya mengutamakan kehidupan akhirat kita ketimbang dunia kita. Karena barang siapa mengajar akhirat maka dunia dapat, tapi mengajar dunia akhirat belum tentu. Seperti orang menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi kalau menanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebihnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan kekhilafan daripada saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.